Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT PGN. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan dua tersangka kasus dugaan Indonesia penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama Selamat siang kepada rekan-rekan media sekalian. Hari ini kami akan menyampaikan kasus penyelidikan terkait grup PT Lerma, yang mana ini sudah melibatkan sejumlah instansi dan pihak terkait. Sekarang nilai yang sudah kami kantongi dari tersangka sementara mencapai 11 triliun 800 miliar 300 juta rupiah. Sesuai dari hasil koordinasi dengan kejaksaan kami. Kami menegaskan proses hukum berjalan transparan, namun tidak menjunjung asas praduga tak bersalah. Baik, akan dilanjutkan kepada Humas Polri. Kami akan membacakan keterangan resmi dan kemudian membuka sesi tanya jawab. Tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta. 3 individu telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu inisial F, pihak perusahaan yang diduga mengatur aliran dana, dan juga inisial J, pihak operasional ekspor. Dari hasil penelusuran, ditemukan dana besar di rekening tertentu. Uang sejumlah 11,8 triliun disita untuk memastikan tidak terjadi kerugian negara lebih lanjut. Kami akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta dan mengikuti proses hukum. Kami kooperatif dan siap mengikuti proses ini. Keduanya kooperatif dalam pemeriksaan dan akan menjalani proses hukum dengan status tersangka. Baik, dengan pernyataan yang telah kami sediakan, diharapkan kepada rekan-rekan media sejawat bisa memberikan kami sesi tanya untuk kasus ini. Baik, saya perwakilan dari Aisyah Dwi ingin bertanya. Bu Lulu, apa bukti utama yang membuat R dan J ditetapkan secara resmi sebagai tersangka? Bukti yang kami tetapkan sebagai penyelidik itu berupa dokumen keuangan, transfer antar rekening, serta hasil audit internal yang telah kami temukan. Semuanya mengindikasikan adanya penyalahgunaan mekanisme ekspor. Apakah penyitaan sebesar 11,8 triliun itu uang perusahaan atau hasil keuntungan ilegal? Nah, kalau itu kami masih verifikasi. Ada kemungkinan sebagian dananya adalah jaminan ekspor, namun penyidik menemukan transaksi di luar prosedur yang ada di perusahaan. Apakah ada keterlibatan pejabat publik atau hanya pihak swasta? Sejauh yang telah kami telusuri, sementara ini fokusnya kepada pihak swasta. Namun kami akan terus menelusuri lebih dalam kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Baik Bapak, saya perwakilan dari Human Abuse ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana kronologi awal pengungkapan kasus ini? Nah, berawal dari audit kepabeanan dan laporan masyarakat tentang manipulasi harga ekspor. Dari situ, kami, dari laporan tersebut, kami menemukan jejak transaksi yang mencurigakan atas nama perusahaan tersebut. Apa tanggapan perusahaan tentang penangkapan tersangka dan penyitaan dana sebesar ini? Kalau untuk perusahaan sendiri menghormati proses hukum, ya bukan. Kami menyatakan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari mekanisme jaminan ekspor dan tidak terkait oleh praktik korupsi.
Kalau dari yang sudah kami jalani selama proses penyelidikan itu sudah, dan audit independennya sedang berjalan, dan kami siap menyerahkan hasilnya ke penyidik. Bu, apakah manajemen akan menonaktifkan karyawan yang terlibat? Kemungkinan besar adalah iya. Semua pihak yang diduga terlibat sudah dibebaskan tugas mereka. Baik, dari pihak rumah sendiri, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Pak. Tapi berikan kami kesempatan untuk bertanya pada para tersangka. Oke, baik, kami persilakan. Saudara R, bagaimana tanggapan Anda setelah ditetapkan sebagai tersangka? Saya menghormati proses hukum. Saya sudah sering sampaikan, saya juga tidak bersalah. Saya sudah terus melihat internal perusahaan saya dan tidak ada sedikit pun kesalahan. Wah, tapi mungkin melihat jumlah uang yang fantastis. Apakah Anda tidak merasa bersalah? Jumlah yang besar bukan berarti salah. Apakah saudara R akan mengungkap siapa pihak yang membenarkan saksi tersebut? Nanti saja, saya tidak mau mendahului proses hukum. Nanti proses hukum di peradilan dipersilakan. Saya tidak mau mendahului proses hukum. Oke. Baik, tenang. Kami akan kembali. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Semua pihak berhak membela diri. Kami menghargai kerjasama perusahaan dan hubungan publik. Maka dari itu, kami akan langsung menambahkan kembali dari Humas Polri sendiri. Untuk informasi berikutnya akan dilalui oleh konferensi berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan media sejawat yang telah hadir pada konferensi pers berikut ini. Kami mengingatkan kembali, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Semua pihak berhak membela diri. Kami menghargai kerjasama perusahaan dan hubungan publik. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan update resmi melalui konferensi pers berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan media semuanya dan masyarakat atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan masyarakat atas perhatiannya. Konferensi pers ini kami tutup. Rekan adegan ini dibuat untuk edukasi dan simulasi komunikasi publik. Semua dan tokoh peristiwa hanya dramatization berdasarkan berita media, bukan keputusan hukum final.